Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah dan segala nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, perkenankanlah kami dari DKM Masjid Al-Hijrah PTPP untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah salat Jumat kita pada hari ini, bertepatan dengan 3 Rajab 1446 Hijriah atau 3 Januari 2025. Yang pertama, bagi para jamaah diharapkan untuk merapatkan dan mengisi saf-saf yang masih kosong. Bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dikondisikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita hari ini. Maklumat selanjutnya, untuk laporan kas keuangan Masjid Al-Hijrah PTPP, saldo sebelumnya berjumlah Rp207.074.000. Pemasukan kotak amal sampai dengan tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp2.334.000. Total penerimaan Rp275.408.000. Adapun pengeluaran sampai dengan pekan lalu berjumlah Rp10.500.000 hingga total kas saldo pada hari ini berjumlah Rp264.908.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat selanjutnya untuk petugas pada sholat Jumat kita pada hari ini yang bertindak sebagai bila dan muazin, insya Allah akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Dedi Mahmudin. Untuk khotib sekaligus imam, insya Allah akan disampaikan dan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Umar Yusuf MSOS dengan tema khutbah hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Adapun waktu sholat Jumat pada hari ini adalah pukul 11:58. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada hari ini, marilah kita bertawasul dengan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, saudara, sahabat, dan seluruh pewakaf, donatur, dan pengurus Masjid Al-Hijrah PTPP. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Kita doakan juga untuk PTPP semoga semakin sukses dan selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Ta'ala. Bila mana ada keluarga atau saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Ala hadinah wa likulli niyatin solehah wa ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa juga untuk selalu mendoakan para pejuang kemerdekaan Palestina agar senantiasa dalam keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh kemenangan dalam perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Fa ya ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ikhwati billah, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya nida'ur rabbaniyah, panggilan yang bersifat ketuhanan, atau nida'ul uluhiyah, panggilan yang bersifat ketuhanan. Artinya Allah yang memanggil. Allah yang memanggil orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada masalah penting bagi orang-orang yang beriman. Sehingga karena begitu penting, maka orang-orang yang beriman ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka jawabnya adalah labbaik wa sa'daik. Siap. Labba yalubbu labban. Siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Sehingga ini menjadi sebuah komitmen, konsekuensi bagi orang-orang yang beriman ketika ada ayat yang diawali dengan amanu, labbaik, walaupun perintahnya itu berat, walaupun perintahnya itu ada resiko-resiko tertentu. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang berhubungan dengan saum diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Arti saum penting bagi kita. Ayat yang berhubungan dengan taubat pun diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bisa dicek, bisa dilihat dalam Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang diawali dengan amanu. Ayat yang berhubungan dengan muhasabah. Ayat yang berhubungan dengan hisab adalah diawali dengan amanu. At-Tahrim surah ke-66 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu. Kalau di dalam tafsir Departemen Agama, jaga dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bahasa Al-Quran, anfusakum. Difahami anfusakum adalah jiwa. Dan jiwa inilah yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ketika berdialog dengan Tuhannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdialog di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu adalah anfus, adalah jiwa. Ada yang mengatakan jiwa dan ruh, dan menjawab pertanyaan dari Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Hadirin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu. Memahami anfusakum, ada dua hal yang harus kita fahami. Yang pertama, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman agar menjaga jiwanya, agar menjaga jiwamu. Pertama, bahwa ada kewajiban secara individu menjaga dirinya sebelum menjaga orang lain. Kenapa di sini kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu, karena kelak nanti dihisab. Tidak ada hisab kolektif, tetapi hisabnya adalah individu. Sehingga Allah di dalam ayat ini mewanti-wanti kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, agar menjaga jiwanya masing-masing. Jadi makna kedua adalah setelah menjaga diri kita sebelum menjaga orang lain, bahwa yang kedua itu kelak nanti dihisab. Tidak ada hisab kolektif, tetapi sifatnya individu. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap jiwa. Kenapa Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap jiwa? Karena jiwalah yang menjawab. Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami, bukan raga. Karena jiwa itu akan menempati raga di alam rahim. Tetapi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan raga. Tetapi yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah jiwamu. Maka tugas kita di dunia ini pertama adalah tazkiyatun nafs, yaitu mentazkiyah, mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dunia ini. Yang kedua, tarbiyatul jasadiyah, mentarbiyah jasad kita. Kenapa? Karena jasad ini adalah rumahnya jiwa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu memahami ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu, jaga dirimu. Tujuannya adalah agar kelak nanti ketika kita dihisab, jiwa kita dihisab, kita siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau kelak dihisab.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua selanjutnya dalam ayat ini, setelah kita memaksimalkan melakukan hisab, menghisab diri kita sendiri, menghisab jiwa kita sendiri, melakukan tazkiyatun nafs, melakukan tarbiyatul jasadiyah, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita melakukan amal soleh untuk mempertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil kiamah adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kewajiban yang kedua bagi kita orang-orang yang beriman, dan itu siap untuk dilaksanakan. Wa ahlikum, dan jiwa-jiwa keluargamu. Dalam Al-Quran kita menemukan ayat ini adalah ayat dakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Artinya tujuan dakwah itu adalah memberi peringatan kepada jiwa-jiwa yang terdekat. Selamatkan jiwa istri kita, selamatkan jiwa anak-anak kita, selamatkan jiwa saudara-saudara kita, selamatkan jiwa kaum muslimin. Karena jiwa mereka lah yang kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setelah kita menjaga jiwa kita masing-masing, maka ada tugas yang sangat dahsyat, ada tugas yang sangat besar bagi kita. Jaga jiwa-jiwa keluargamu, jaga keluargamu. Wa ahlikum naro, dari siksa api neraka. Jiwa ini akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti. Jika jiwa-jiwa ini adalah nafsul imarah, jiwa-jiwa yang dikendalikan oleh amarah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, jiwa-jiwa yang dikendalikan oleh amarah, nafsul imarah itu seperti binatang, kal an'am balhum adol. Atau dalam bahasa lain, kal hijaro au asyadu qaswah, dalam bahasa Al-Quran, seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Itu yang akan dikendalikan. Itu yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Naro, dari siksa api neraka. Tetapi ada yang memahami, jaga jiwamu, jaga jiwa keluargamu dari kehancuran akhlak di dunia ini. Dari kehancuran moral, moralitas hancur. Moral, etika, dan lain sebagainya, naro diartikan secara kontekstual kehancuran akhlak. Oleh karena itu, di dalam memperbaiki akhlak bangsa ini, perlu melibatkan ma'rifatullah. Kalau berbicara ma'rifatullah, artinya Allah dilibatkan dalam segala hal. Allah dilibatkan di dalam pekerjaan. Allah dilibatkan dalam sebuah negara. Sehingga ketika Allah dilibatkan dalam kehidupan, dalam sistem, dalam undang-undang, maka tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan. Baik itu kejahatan intelektual, kejahatan moral, atau kejahatan-kejahatan yang lainnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mengawali tahun 2025 ini, mari kita sama-sama melakukan muhasabah. Kita sama-sama melakukan introspeksi, menghisab diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan saat ini kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, sidang Jum'ah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita adalah termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga kualitas keimanan kita sehingga iman mampu memberikan motivasi di dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah kullu ni'mati minallah. Bismillahi ma sya Allah al khairu kullu biyadillah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan. Bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'.
والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah.